Oke, balik lagi di podcast One AM Podcast bersama saya Ade. Kali ini kita bahas hal yang sedikit berbeda lagi dan tentunya teman ngobrol saya juga berbeda dari yang kemarin untuk memberikan suasana baru. Kira-kira apa ya? Yang pengen aku bahas kali ini tuh seputar tentang 2020. Oh ya, sebelumnya selamat tahun baru buat teman-teman yang nonton podcast kali ini. Kenalin untuk temanku kali ini, aku bakal ngobrol sama Mas siapa? Kevin. Mas Kevin. Iya. Kevin, kesibukanmu apa sih? Atau kamu berprofesi sebagai apa sih? Kesibukan sih untuk sekarang mungkin masih jadi barista ya di satu coffee shop di Jogja. Namanya Le Travel gitu. Travel ya? Le Travel Coffee yang ada di Jalan Solo dekatnya Lipo. Terus kesibukan lain itu ya paling aku ada toko sepatu sih online gitu-gitu. Ya masih berjalan seperti rencana lah. Oke, menarik nih. Kali ini gini Kevin, aku pengen bahas, kita kan udah masuk ke tahun 2021 nih. Nah, podcast kali itu aku pengen bahas kayak ya udah kita ngobrol-ngobrol biasa aja seputar gimana sih tahun 2020 kemarin kayak ya brengsek-brengseknya apa gimana ya. Kita pasti ngerasain semua kan. Kayak tahun pasti. 20 nih kita generasi milenial ngerasa anjir 2020 ini tahun yang berat banget bagi kita. Berat banget. Mungkin beda lah ya sama orang-orang tua kita yang mungkin ngerasain yang lebih berat. Kalau sebenarnya kayak kalau di angkatan kita kan ngerasa 2020 nih kacau banget nih. Iya. Gimana kesannya 2020 kemarin? Kesannya ambiar. Ambiar. Bener ambiar. Oke. Tapi ada satu sisi yang ya alhamdulillah ada sisi baiknya lah di 2020 dengan adanya pandemi ini kan ya gitulah lumayan lah. Oke. Aku bahas yang ini di kayak bahas yang pahit-pahitnya dulu lah ya, karena ntar kan kita udah bahas pahit, yang baru nih kita ngobrolin kayak hal yang sebenarnya tetap bisa kita ambil hikmahnya apa sih di tahun 2020. Bisa nyebutin nggak atau bebas apa yang mau ditren di tahun 2020 itu yang mungkin nanti pengalamannya bisa di-share buat teman-teman. Yang baik dulu nih. Yang buruk dulu. Yang buruk dulu deh. Yang buruk. Kehilangan terburukmu atau kehilangan terbesarmu atau momen yang paling kayak sulit nih di tahun 2020 apa tuh? Yang benar-benar kerasa tuh ya pertama kehilangan pekerjaan pasti. Kehilangan pekerjaan. Di tahun 2020. Iya, di 2020 itu di awal tuh aku sempat kerja di satu bar di Jogja yang lumayan gede dan itu sempat ada pengurangan pegawai dan itu ya sebenarnya yang dikeluarin itu malah teman saya. Cuman karena saya merasa saya baru di sana dan teman saya udah lebih lama di sana, saya nggak enak kan. Saya untuk mencoba tuh ya udah ngalah aja deh buat teman saya yang sudah berkeluarga hitungannya. Gitu. Jadi di satu sisi saya ngobrol sama dia, mending saya aja keluar karena saya nggak ada tanggungan. Terus akhirnya dia memutuskan buat di sana. Dan saya juga udah konfirmasi sama dia, oke lah sama-sama biar sama-sama enak. Saya masih ada backupan jualan sepatu segala macem dan dia juga udah di sana, jadi ya sekarang udah aman-aman aja. Ya sekarang kerjanya di tempat baru, suasana baru dengan orang-orang baru. Ya itulah. Iya. Itu berarti di awal-awal pandemi. Di awal pandemi itu di bulan Maret aku keluar. Maret. Iya sih, oke. Masih pas lagi rame-ramenya. Betul. Karena emang waktu di tahun awal pandemi itu kayak ya pastilah banyak banget tempat kerja yang udah dia jelaskan kayak kita juga nggak bisa nyalahin. Iya, nggak bisa nyalahin. Masalah biaya dan lain-lain juga pasti mau nggak mau opsi terakhirnya juga pasti ngurangin. Iya benar. Cuman serius salut sama Mas Kevin kayak mungkin ketika orang lain ngerasa wah pandemi bakal makin hancur nih ntar segala aspek, mungkin yang lain mungkin berlomba-lomba buat oke, gimana cara aku stay di kerjaan, malah maksudnya Mas Kevin ngasih udahlah aku yang cabut buat temen yang ini. Tapi bener sih Mas, maksudnya dari pengalamannya Mas Kevin yang itu kan kayak ya ternyata Tuhan punya rencana lain. Iya benar, ada jalan baru yang buat kita bisa melangkah lagi di tahun itu gitu loh. Jadi ya ada hikmahnya dan enggak hikmahnya gitulah pokoknya. Ya, apa ya? Kalau dari menurutku juga kita dapat kerjaan di tahun 2020 apalagi setelah pandemi itu kayak sebuah privilege. Iya udah kayak berlian banget gitu loh dapat kerjaan di tahun ini. Di tahun ini tuh waktu di awal-awal pandemi itu kan banyak banget pengurangan pegawai dan lain-lain. Terus ketika justru di tahun ini kita bisa dapat kerjaan yang kayak ya udahlah seberapa berapanya
termasuk juga pasti gaji jadi pertimbangan. Iya, benar. Mungkin kan itu dimanfaatin sama beberapa oknum di pengusaha yang misalkan kayak wah ini momennya nih buat ngepres gini kayak pasti tetap kan mereka. Iya, pasti. Dari segi gaji kan pasti juga masih jadi pertimbangan. Bener banget. Gaji Ketika kita dapat kerjaan di tahun 2020 yang shit banget ini tuh kayak ya hal yang masih bisa Iya. di ini sih. bener banget. Tapi itu bener-bener kayak apa ya, hal yang ternyata tuh iya bener kayak Tuhan tuh punya Iya, rencana pasti lain gitu ada loh. lah. Dibalik kesusahan kita tuh pasti ada jalan yang lebih baik dari Tuhan lah. Percaya. Pahit, tapi sebelum dapat kerja dulu tuh sempat mikir gak sih kayak wah tabunganku cukup buat berapa bulan, atau mungkin waktu itu Mas Kevin ada tanggungan atau beban apa kayak, tapi ya udahlah, maksudnya tentu nggak segampang itu dong lepas kayak oh aku Iya. jualan sepatu, termasuk misalkan nanti aku juga pengen ngulik sih misalkan jualan sepatu juga di tengah pandemi ini Menurun. demand-nya kan Menurun banget. menurun banget kayak hal itu juga sebenarnya bisa ketika di momen normal, tapi kan ini kita ngomongnya pandemi yang Iya. mana daya beli orang-orang pun juga pasti kurang Pasti kan. menurun banget daya belinya. Nah itu tuh kayak ada nggak sih kayak kehilangan atau misalnya beban terberatnya, karena menurutku kayak nggak mungkin gitu kita cuma kehilangan terus kayak bakal kehilangan kerjaan dan santai itu gitu tuh. Pasti banget. Dan tabungan tuh pasti itu berpengaruh banget sih, tabungan. Dulu tempat kerjaku yang dulu tuh lumayan juga kan gajinya. Tabunganku dan ada beberapa plan di tahun 2020 itu sama pasangan tuh mau tunangan terus nggak jadi karena tabungan kepake semua, mau nggak mau selama 4 bulan saya nganggur. 4 bulan nganggur, bener-bener nganggur, cuman ngandelin jualan sepatu. Terus di 4 bulan itu atau sebelum disentuh sebenarnya kayak kepikiran gak sih kayak tabunganku cuma cukup buat sampai bulan kesekian, atau 4 bulan tuh udah bener-bener kayak limitnya banget, udah nganggur selama 4 bulan terus kayak wah ini kalau nggak dapat kerja kacau nih, maksudnya dari beban kita nggak ngomongin ke gimana ya, beban pokok dulu deh, kayak misalkan bisa bayar kosan atau bayar makan gitu tuh sempat gak sih, maksudnya dulu kayak hampir limit banget nih kayak wah nggak bisa hidup lagi bentar gitu. Kalau kayak hampir limit itu nggak terlalu hampir sih, kayak masih aman lah, masih aman masih di angka aman lah istilahnya. Tabungan itu masih angka aman lah buat hidup sama 4 bulan itu tanpa ada pemasukan sama sekali. Dan sepatu pun ya berapa sih paling sepatu kan seminggu paling 2 sampai 3 sepatu udah alhamdulillah banget gitu loh. Iya bener. Apalagi barang bisa keluar masuk tuh udah alhamdulillah banget. Karena kan orang di pandemi juga pasti lumayan ngirit kan. Iya pasti begitu ngirit banget. Banyaknya mulai tanggungan beban sama tapi pendapatan ngurang kan kayak otomatis orang pasti nyeleksi mana sih kebutuhan primer sama sekunder bener kayak Ah, diseleksi banget yang seleksi kira-kira banget. yang dibutuhin banget tuh yang berapa udah disisihin dulu dan yang nggak penting banget ya dikurangin iya deh. dikurangin bener sih. Lebih ke menahan diri sih buat kayak jajan lah, terus main-main segala macam tuh dikurang-kurangin banget deh pokoknya. Bener-bener yang dipres banget buat yang harus bisa hidup sampai beberapa bulan ke depan sampai ketemu kerjaan baru lagi gitu. Yang gajinya tuh udah pasti gitu loh. Gitu. Pahit juga ya. Pahit Serius, maksudnya pertama karena pandemi, terus keluar dari kerjaan, ngeprioritasin temen yang udah punya berarti tanggungan lebih gede ya. Iya. Terus yang kedua ternyata punya plan buat tunangan sama pasangan dan harus dipending juga karena hal itu. Sakit banget rasanya aja. Iya, terus ada nggak sih apa yang paling kamu syukurin di tahun 2020 ini? Yang paling disyukuri alhamdulillahnya saya sudah lulus kuliah di tahun ini, di tahun 2020 kemarin. Akhirnya lulus setelah hampir 5 tahun kuliah, bulan April tanggal 21. Alhamdulillahnya tanggal 21 itu saya lulus. Pas pandemi Banget dan nggak dapat wisuda dong. Jadinya ya cuma ngambil apa namanya? Kalungnya itu yang dari kampus terus sama ijazahnya dong. Udah cuman bagi salam doang ke dosennya, udah pulang, nggak ada apa-apa, nggak ada acara apa-apa, dan untungnya nggak ada biaya tambahan jadinya gitu. Ya itulah, akhirnya bisa lulus dari kuliah dan bisa fokus mengejar kerjaan dan karir serta jualan gitu. Tapi so far sampai sekarang nih kayak banyak bersyukurnya atau masih ini sih ngerasa harusnya aku bisa lebih nih, atau maksudnya ada sisi gini, oh ternyata karena ibaratnya gini, oh karena ternyata karena pandemi ini terus
apalagi lahan kerjaan makin sulit kan, himpitan ekonomi juga makin banyak, terus kayak mikir gimana caranya aku buat nge-push hal yang bisa aku lakuin nih. Kayak di titik ini kan orang rela ngelakuin semuanya kan, kayak ngelakuin aku mau ngelakuin apa aja. Ada nggak sih kayak kalau nggak ada ini tuh, nggak ada 2020 dengan segala ceritanya ini tuh, kamu nggak bakal bisa di titik sekarang? Sebenarnya kalau yang tipe kayak gitu mungkin semua orang pasti nggak ada rasa puasnya ya. Nah, semua orang pasti bakal nge-push terus segimana maunya dia, apa maunya dia, dan plan-plan ke depannya. Dan itu sebenarnya balik lagi untuk selalu bersyukur sih. Jadinya dengan adanya 2020 ini saya lebih bersyukur atas uang yang saya dapatkan dari suatu kerjaan. Benar-benar kayak menghargai uang yang dapetin dari jerih payah, karena bener-bener kayak yang susah banget didapetin di 2020 ini. Untuk mengejar waktu bener-bener susah banget, beda dari tahun-tahun sebelum yang kerja ini udah pasti gajinya pasti, jual sepatu, buka PO, jualan ini itu pasti laku terus, udah aman lah. Jadi lebih menghargai kayak jerih payah sendiri, dan ya lebih baik nyimpan daripada buang-buang lagi ke depannya. Dan karena kita nggak tahu kan pandemi ini sampai kapan, terus apakah ada lagi setelah ini ke depannya, kan kita nggak tahu. Jadi lebih saving lagi sih pentingnya gitu. Iya, sama sih, karena aku ngerasain kayak dari pengalamanku pribadi ya, di tahun 2020 ini gini, aku memang juga kehilangan banyak hal. Kayak misalkan side job yang lain, wisuda contohnya. Nah itu tuh salah satu side job yang paling lumayan kalau memang lagi di masa-masa kayak lulusan dan lain-lain. Tapi kan karena pandeminya ya jelas nggak mungkin dong harus ngadain wisuda. Terus kayak ya udah, maksudnya di titik ini tuh hal yang masih bisa aku syukurin tuh kemampuan diriku, apa yang ada di diriku. Kayak ya itu aku harus mau nggak mau harus nge-push gimana caranya itu bisa kayak kita benar-benar bikin muter otak banget. Misalkan sebelumnya kita punya plan nih, nah marketnya udah jadi nih, kita udah punya marketnya udah terbentuk sendiri. Terus kita yang dipaksa buat ya udah, kita ibaratnya nggak terlalu nge-push, ini barang juga pasti laku kok. Contohnya sepatu, atau kalau dari aku jasaku foto. Dari titik itu kan kayak ya udah, keadaan juga pasti tetap bakal ada aja, marketnya udah ada. Tapi kan karena pandemi ini kayak yaudah gimana sih kita caranya buat apa, bener-bener kita bener survive. Kayak otak kita nih dipaksa jalan 2 kali dari biasanya. Karena serius aku percaya nantinya kayak kita yang di titik sekarang bener-bener muter otak, kayak dari segi marketing dan lain juga kita pasti beda dong sama kondisi-kondisi sebelumnya. Nah titik itu kayak di titik ini tuh bener-bener ujiannya kita buat gimana muter otak, yang nantinya nih kalau misalkan emang pandemi udah usai ya, tapi kan kayak aku nganggep ada pelajaran berharga nih, kayak otakku berjalan 2 kali lipat buat gimana caranya aku caranya bisa, ibaratnya ya gimana aku caranya dapat duit. Ketika misalkan nanti pandemi udah kelar nih, ya udah kita masih punya ilmu yang itu bisa diterapin sampai seterusnya. Karena kan nggak berarti pandemi beres, wah ilmunya marketing ini beres di sini, enggak dong. Tetap harus kita tetap ulik lagi. Kayak apa ya, kita dipaksa buat ngelakuin yang bener-bener kayak ya yuk berpacu. Kalau kamu nggak gerak, kamu nggak dapet duit. Nah di titik itu kan istilahnya nggak gerak nggak makan, udah gitu bener aja. Iya sih, karena aku selalu pengen gini, apalagi kita cowok ya. Kata orang Jawa tuh orang maba, orang obah, orang mama. Jadi kayak kita tuh kalau nggak gerak ya kita nggak makan. Sebenarnya kalau kita cowok, kita mau ngapain aja ya bisa orang ngasilin duit, ngapain aja. Tapi nggak nyopet loh. Iya makanya. Karena kita ngapain aja, nyopet juga jadi salah satu. Masuk sel nanti malah. Bener sih. Ya makanan ditanggung sih. Bener. Makanan ditanggung tapi jeruji besi bos. Nggak lucu juga. Kita nggak bisa kemana-mana. Enggak. Ya 2020 sip banget lah. Nggak apa-apa lah. Ada hikmahnya, ada jeleknya juga, ya syukurin aja. Ya semoga di 2021 ini ke depannya lebih banyak bersyukur dan lebih
bisa untuk survive-nya lebih kuat sih sebenarnya. Udah ada plan belum? Kita kan tadi udah ngomongin ininya 2020 kan, semestinya 2020 kayak di tahun 2021 nih, harapanmu dulu gimana sih ke depannya? Atau kamu mungkin bisa ngelihat dirimu sampai di akhir 2021 nanti gimana? Ini bebas sih, terlepas kayak kita di tahun 2021 ini kita kan nggak tahu kan pandemi bakal kayak gimana, meskipun untuk masalah vaksin dan lain-lain tuh udah pemerintah urusin. Nggak mau tahu deh, biar mereka yang mutar otak deh. Untuk dirimu sendiri ada harapan nggak sih 2021 nanti gimana? Harapannya karena udah lulus juga sekarang ya lebih ke karir, lebih ke ini sih, kerjaan sama tokoku sendiri pengennya lebih meningkat, terus ya pengennya pokoknya lebih baik lah daripada tahun sebelumnya, karena emang rugi pasti ada rugi di tahun sebelumnya, pasti rugi, dan itu pengen aku perbaiki di tahun ini. Terus yang benar-benar aku push ya jenjang selanjutnya buat bareng pasangan sih. Itu benar-benar yang aku utamain, karena itu udah lewat dari tahun kemarin niatnya apa malah jadi ambles semua, hilang. Apa ya, kayak menurutku jelas ketika masa kita ngomongin hubungan, kata Blanju tuh kita nggak bisa seenaknya, meskipun ya kita mau seenaknya pandemi juga tetap nyerah. Iya, tetap nyerah. Kayak ibaratnya kayak ya mertua tetap ngejar. Ngejar. Enggak ini anakku mau dibawa kemana nih ya? Mau dibawa kemana nih? Masa gini-gini doang kan nggak mungkin. Iya sih, karena kayak misalkan kamu sebagai bapak nantinya juga pasti mempertanyakan itu kan, ketika benar. Jadi kayak ya di sisi lain kondisi kita gini, tapi sebenarnya kita juga bisa nyalain mertua bro. Maksudnya mertua pasti bakal nanyain gimana kita cara pembawaan ngomongnya sih nanti ke mertua, terus dari pasangannya kita sebagai jembatan ke orang tuanya juga gimana ngomongnya. Dan orang tua saya pun juga udah, karena saya anak kedua dan kakak saya sudah punya anak, jadi saya ditanyakan juga kapan nih ya mau gimana kan, aku bilang ini nih pandemi ini nggak kelihatan kayak gini pun udah ada nih pandeminya nih, udah ada nih virusnya nih, udah ada, cuman ya mau gimana, kita harus ya balik lagi berdoa aja lah, yang pasrah ke Tuhan dah yang penting dah. Udah ada plan gede belum maksudnya di tahun 2021 nih ya, kayak bakal melihat diriku atau ya gimana caraku aku di bulan kesekian gitu, kayak udah ada belum, misalkan bulan sekian ya nggak mau tahu gimana, atau aku kan pasti jelas nggak tahu skala prioritasnya Kevin kayak bakal gimana, entah masalah hubungan dulu atau misalkan toko sepatu dulu atau lain-lain gitu. Udah ada plan belum sih? Maksudnya aku pengen tahu nih, karena siapa tahu ada bisa ilmu yang aku dapat, atau mungkin bahkan teman-teman dapat dari ketika aku ngobrol sama Kevin nih, kayak wow di tengah pandemi ini kayak karena gini, meskipun pandemi gini kita nggak bisa dong nyarain keadaan kalau ya udahlah sejalan aja, nggak mungkin dong. Kayak akhirnya kita jatuhnya cuman ya udah masalah keadaan malah itu bikin kita kendor, kita nggak punya semangat buat ya pandemi tetap ada men, pasti. Cuman kita juga harus tetap jalan gitu loh, nggak pasti pandemi jalan terus kita kayak ngerasa ya udahlah sejalannya aja, nggak bisa gitu kan. Kayak ada nggak sih bisa bulan sekian aku pengen gini, bulan sekian aku pengen gini, bulan untuk tahun ini pacarku juga belum tahu kan. Rencana di bulan Agustus atau September itu mau nggak mau aku ngelamar dia. Ya istilahnya ketok pintu lagi. Bener. Kepastiannya nih anaknya Om nih mau dibawa ke sini nih sama aku nih. Intiku mau ini dari pacaran awal pengennya nikah nih. Pengennya gini. Ke kos enggak? Hah? Gimana? Ke kos enggak? Nanti Oke. Iya itu nanti. Jadi itu pokoknya ya pastinya nih anak mau tak bawa ke sini, mau aku nikahin, terus ya intinya besok ngomong yang jelas, terus beri kepastian juga sih, lebih beri kepastian orang tuanya. Dan plan keduanya insya Allah kalau benar-benar udah rezekinya bisa nyicil rumah di akhir tahun. Gila, serius. Salut. Itu yang benar-benar aku push di tahun ini. Sorry, usia berapa? Umur 24. OTW 25. 24 lah, masih 24 masih ya. Masih muda lah. Emang udah plan-plannya sih umur-umur segitu kayak ya udah mau nggak mau, apalagi
serius itu momen paling berat kita, men. Umur kita juga nggak terlalu jauh, kayak karena pandemi ini juga kita nggak mungkin berniat kayak ntar dulu deh beli rumah. Ini tuh kayak akhirnya kan bikin kendor dari semangat kita kan, balik kayak ya udah mau nggak mau pandemi jalan, planku juga harus jalan. Nah, di pandemi ini ada untungnya juga nih, rumah itu jadi murah. Betul, harga karena properti ada subsidi pemerintah. Jadinya mau kalau bisa pun ya sebisa mungkin dimanfaatin lah, kayak subsidi pemerintah dari kayak misalnya contohnya cicilan motor deh, aku kapan habis cicil motor nih, dapat subsidi pemerintah berapa juta, jadi potongannya cuma berapa. Nah ambil aja udah, mumpung ada duitnya udah sikat aja, ntar lunasnya kapan ya, insya Allah lancar deh, bayarannya lancar deh. Kan kayak ketika udah kerjaan tetap masih bisa lah, maksudnya masuk ke kebutuhan primer atau hal yang memang perlu gitu, masih kita udah pegangan kan. Nggak mungkin kan Mas Kevin kayak nggak punya pegangan terus ambil aja. Makanya panik buying dong, kayak kena promo. Iya, promo diskon 50% nih. E-commerce sebelah gitu. Pasti ada lah jalannya. Tapi gini Mas, aku ada satu pertanyaan menarik. Sempat kepikiran gak sih nikah di pandemi? Kan enak tuh. Sempet banget. Kayak misalkan budget dulu sempat ngundang, aku bakal ngundang 2.000 orang atau bakal ngundang sekampung. Nah, terus karena pandemi, ya lumayan lah. Cuma 100, 200 orang. Misalkan kita udah budgeting duit segini, buat nikah, buat lain-lain, buat pulang nikah deh. Katakanlah misalkan, aku nggak tahu ya, karena aku belum pernah nikah kan. Sama, belum pernah juga. Untuk budgetingnya kita ngomongnya misalkan di paling borosnya karena di 300. Iya. Terus karena kayak pandemi ini kita nggak bisa ngundang terlalu banyak juga dong, kayak gini 100 cukup. Nah 100 cukup nih, 200 ini lumayan buat rumah. Ada banget kemarin kepikiran. Cuman di satu sisi si pacarku ini sekarang, karena kan dia kan masih kerja di satu bank. Bank, dan itu masih kontrak, jadi ada beberapa tahun dia belum bisa menikah. Oh iya benar-benar, iya sih. Terpatoknya di situ. Sebenarnya kalau mau nikah nanti jatuhnya dia malah keluar dari kerjaannya. Nah karena itu iya sih. Karena itu juga dampaknya juga sama dia, aku nggak enak jadinya kan. Jadi ya udah deh, nggak apa-apa, kamu ngejar karir dulu. Betul. Sama-sama kita survive bareng, cari pengalaman ke depan lebih banyak lagi. Ya udah nanti gampang deh, nanti ya bisa lah tahun depan kayak apa 2 tahun lagi. Karena kayak apa ya, pikiranku banyak dong teman-teman pasti yang kayak pandemi nih, kayak kita nggak bisa ngundang banyak orang kesempatan nih kayak. Ini buat teman-teman pasti banyak kan, apalagi yang milenial kayak ngerasa aku pengen private party yang kayak cuman keluarga intiku lah, terus keluarga intiku sama keluarga inti calon mempelaiku lah, kayak pasti banyak kan pikiran itu. Apalagi mungkin anak-anak yang sekarang kayak nggak terlalu excited buat sama kayak zaman-zaman dulu, karena kan zaman-zaman dulu tuh kayak ngerasa kalau nikahan nggak rame nggak nikahan nih, karena kayak rame banget. Di momen ini kan ngerasa kayak ya ada enaknya sih, maksudnya di sisi lain pengen private party yang cuman ya udahlah keluarga inti terdekat aja, karena kan kasihan juga kan kalau misalkan undangnya banyak karena pandemi gini kan. Kayak ditakutkan jangan sampai nikah kita jadi klaster, malah dibubarin kan nanti nggak enak lagi acara datengin polisi, bubar ya. Nikahnya jadi nggak enaknya seumur hidup. Karena lumayan banyak sih teman-temanku yang di pandemi ini kayak udah kita udah mantep, apalagi yang orang-orang yang udah settle ya kayak udah nggak ada masalah, bukan kayak pikiran ya nikah pakai duit apa atau gimana. Nah tapi kayak di kondisi ini ya udah memang cocoknya buat private party gitu. Tapi balik lagi, jangan menikah itu nggak hanya soal materi. Betul. Harus benar-benar siap sama diri sendiri dan pasangan. Ibadah. Jangan mikirin aku ada duit nikah sekarang deh mumpung murah. Jangan, soalnya kedepannya kalau kita belum siap, amit-amit ya bisa bubar, benar. Iya sih. Karena kita nih hidup ntar berdua. Dari yang kita dulu hidupnya sendiri, sekarang jadi berdua, punya otaknya ada 2, takutnya salah serumah otaknya kayak doang, nggak ada yang nggak sambung lah nanti, ribut nggak enak. Iya sih, kayak gini. Misal pacaran nih berantem, ya udah tempatnya masing-masing, masih punya me time. Nah kalau dari rumah tangga berantem, masa mau me time ke dapur
jalurnya sama. Iya. Nggak mungkin ke dapur lewat dulu. Garasi. Garasi nggak ada. Misalkan mau nonton TV juga TV-nya sama. Iya, TV-nya satu. Masa satu TV satu HP kan? Nggak mau. Kayak kita mau lewat kemana-mana juga jalurnya itu men. Nggak mungkin lah ada jalur-jalur lain. Yang penting siap mental, siap batin, pasti kudu siap batin tuh. Soalnya kita serumah sama orang yang beda, mungkin ada yang satu tanah ke satu daerah. Walaupun satu daerah ya pasti ada beda culture lah dari keluarganya, dari keluarga saya. Iya sih, kalau itu tinggal komunikasi. Apalagi kalau yang sama-sama keluarganya keras. Kalau ya bener, emang kalau nikah kayaknya nggak segampang itu doang. Menarik nih, kayak dari tadi yang bahas masalah 2020 nggak bakal expect ternyata bahasan kita bakal geser ke sini. Karena ya udah kayak kita bahas sheetnya 2020 gimana, terus 2021 bakal gimana, dan ternyata di plan mah ada hal mulia yang itu udah jadi planmu. Kayak Insya Allah lah. Iya. Dari aku sendiri kayak ya aku doain semoga emang plannya buat masalah ini. Amin. Tercapai. Kayak temen-temen juga pasti mendoakan kan, kayak niat mulia kayak siapa sih nggak ngedoain. Terus dari Mas Kevin kita belajar banyak hal, terutama bener-bener aku yang paling salut tuh ketika dia berani keluar kerja buat ngasih ke teman kerjaan lainnya. Itu benar-benar harus dipikirin matang. Serius nggak banyak orang yang mungkin itu, karena di titik ini tuh kayak ya bener-bener kita diuji di antara kita bakal ke ego kita atau kita kayak ya udah kita saling peduli. Ternyata ya Tuhan bekerja dengan caranya sendiri kan. Menarik karena ya gimana ya, planku sendiri untuk tahun 2020 kemarin termasuk termasuk kacau juga. Apalagi awal buka coffee shop yang lagi aku handle ini kan terjadinya di 2020. Yang dulu udah kayak wah udah ngeplan bakal gini. Wah ternyata mundur. Pandemi, pembangunan mundur, terus opening juga pas pandemi kayak ya gimana, pasti dong ada tuntutan omset dan lain-lain juga pasti ada. Tapi terus karena ya kita sama-sama di coffee shop, saya pasti tahu lah. Mas Kevin juga udah lama banget sebelumnya ngebar kan, terus kayak lama. Ya kondisi gini kita bingung mau nge-push omset juga. Kita mainnya kan pasti masa. Iya, masa gitu. Kalau kita datengin masa bayar juga nggak mungkin kan. Masa kita mau jemput bola. Mau jemput bola juga kita gimana? Dagangan kita bukan yang ini ya. Untuk onlinean pun juga itu pasti udah usahain semaksimalnya. Kayak, wih bener-bener 2020 ini sumpah aku bener-bener dibikin kayak gimana aku mutar otaknya buat ya udah gimana tempatku ini bisa jalan ketika mungkin 2020 banyak coffee shop lain tuh yang kolaps. Banyak banget yang tutup karena perusahaan besar pun sampai mengurangi 2000 pegawainya. Kayak gitu. Apalagi kayak ya udah kayak coffee shop yang demand-nya pasti dari mahasiswa. Apalagi banyak waktu awal pandemi pasti mahasiswa milih pulang dong, karena kayak buat apa aku stay di perantauan yang ada buang duit. Iya, untuk bayar kos, untuk makan. Kayak akhirnya kan pasti di set buat ya udahlah aku balik dulu sementara, apalagi kuliah online. Nah, itu kan pasti ngefek banget kan ke ruang lingkup kerjaan kita, makanya itu kenapa jadi sepi kan. Itu benar-benar udah bikin muter otak gimana kayak ya berarti dalam satu kolam nih ya udah orang yang bertahan di kota di Jogja ini cuman segitu. Dibuat rebutan banyak tempat kan. Kayak wah bener-bener di titik ini tuh aku udah dibikin muter otak. Ya kalau dibilang sedihnya ya sedih sih, karena banyak planku yang udah aku susun nggak jalan. Tapi bersyukurnya karena kalau aku nggak ada pandemi ini kayak ya aku mungkin bakal stuck di planku itu. Ya udah planku itu jalan. Ternyata yang aku susun tuh bahkan 2 kali lebih rumit lagi karena pandemi itu. Kayak anjir aku harus muter otak 2 kali nih, nggak bisa. Maksudnya plan yang dulu misalkan aku dulu salah satu ya aku ada plan buat ikut event-event di Jogja. Aku buka Tinen. Tapi kan kalau ngomongnya pandemi nggak mungkin dong ada event-event di jalan. Konser jelas nggak mungkin. Pasti nggak ada. Padahal kayak buat cari demand yang banyak pasti ke situ. Tapi karena untuk itu nggak ada kan, ya udah kayak gimana muter otaknya. Sumpah itu benar-benar kacau dulu, kayak udah ngeplan gini udah nyari gini ternyata cancel. Ya udah nggak bisa nyalain siapa-siapa karena emang ya kondisinya gini, nggak bisa nyalain siapa-siapa.
Pokoknya kalau udah diinget-inget tuh setelah tahun baru kemarin ya, kadang pas mau tidur tuh ingat-ingat 2020 tuh kayak merindingnya gitu rasanya, bener-bener kayak wah gila parah banget sih 2020. Apalagi pergantian tahun yang biasanya emang rame. Bener terus banget karena itu. ini kan kayak wah, kita Kembang nggak api bisa nggak boleh ngapain, ada, ya, event kopi nggak ada. Ya di rumah doang. Ya, meskipun sebenarnya cuma ganti tanggal ya, cuma kan diganti orang buat ngerayain kan. Oh, Bener ayo banget. kita ke lembaran baru Pesta-pesta gini-gini, sama teman-teman, rame. Ya, bisa ngumpul. sebenarnya sih ngerasain sendiri, apalagi dari pihak kota juga pasti memperketat ini kan untuk Protokol. protokol-protokolnya karena kenaikan jumlah wisatawan, apalagi kita di Jogja kan. Yang Iya. terkenal kayak yaudah Jogja itu tempatnya orang main Bener kalau banget. gini-gini. Sumpah. Semua toko, semua tempat wisata omset menurun. Ya tetap harus bisa stay sih sebenarnya, harus bisa Harus. survive dulu Kita survive. banyak, iya, itu banyak survive, bersyukur, dan kayak ya udah pandemi jalan, kita juga tetap jalan, kita Nggak boleh berhenti kita, nggak bisa berhenti kita. Oke, ya itu tadi temen-temen kira-kira untuk podcast kali ini yang ngebahas gimana 2020 dan gimana harapan kita masing-masing tahun 2021. Tentunya aku juga banyak belajar dari Kevin, dan harapanku juga teman-teman pasti banyak belajar kan dari pengalamannya Kevin, kayak banyak ilmu-ilmu yang teman-teman itu bisa dapetin, termasuk gimana caranya ikhlas dan lain-lain. Serius nggak kebayang loh, maksudnya untuk berani keluar kerja terus ngasihin ke temennya tuh suatu hal yang beruntung, kayak sumpah aku waktu ngacungin jempol banget gitu. Makasih Kevin buat ngeluangin waktunya. Oke, makasih banget Mas Ade, udah Kita bisa ngobrol-ngobrol, cerita-cerita ya. banyak hal yang terlampiaskan lah ini iya. emosi buat ngobrol Ah, tentang 2020 ini. Apalagi Terlampiaskan masa banget. nikah tuh juga Ya. jadi wah udah jadi ini Bener-bener. masukanku pribadi Ah. nih, kayak aku bakal gimana. Harus Menarik juga, bener-bener serius di planning sih. di planning. Jadi makasih Mas Kevin untuk waktunya. Siap. Terus tentunya itulah tadi teman-teman untuk podcast ketiga kali ini yang membahas tentang 2020. Stay tune di 1AM Podcast yang tentunya kita akan bahas menarik lagi di episode-episode berikutnya. Sampai ketemu.